dan bagaimana interaksi antar spesies dan dengan lingkungannya. Lalu, di pelajaran berikutnya, di hari pertama, ada lingkungan sumber kehidupan. Lingkungan adalah fosil bagi segala bentuk kehidupan di planet ini. Ia menyediakan semua kebutuhan dasar bagi makhluk hidup, dari udara bersih hingga sumber air, makanan, dan tempat tinggal bagi flora dan fauna. Ekosistem. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ilmu yang mempelajari ekosistem disebut ekologi. Komponen membentuk ekosistem yaitu terbagi menjadi dua, lingkungan biologi, biotik, dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik adalah lingkungan yang terbentuk oleh unsur-unsur makhluk hidup dan berbentuk makhluk hidup, contohnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan abiotik adalah lingkungan hidup yang terjadi pada mati dan sangat mempengaruhi pada kehidupan makhluk hidup seperti air, angin, cahaya matahari, garam, dan lain-lain. Komponen biotik terbagi menjadi tiga. Satu, produsen, contohnya tumbuhan hijau. Dua, konsumen, contohnya manusia dan hewan. Tiga, pengurai atau dekomposisi, yaitu bakteri dan jamur. P5 ketiga atau pada hari Rabu kita belajar tentang peran makhluk hidup dalam merawat lingkungan. Apa peran makhluk hidup dalam menjaga dan merawat ekosistem di lingkungan sekitar kita? Yang pertama, produsen. Tumbuhan dan sejumlah mikroorganisme hijau adalah produsen dalam ekosistem. Tumbuhan melakukan fotosintesis, yaitu proses ketika mereka menggunakan energi matahari untuk mengubah karbon dioksida dan air menjadi glukosa dan oksigen. Dua, konsumen. Konsumen adalah organisme yang makan produsen atau organisme lain. Ketiga, pemangsa dan mangsa. Pemangsa berperan penting dalam mengendalikan populasi mangsa. Ini membantu menjaga keseimbangan antara berbagai spesies dalam ekosistem. Hari keempat, manfaat tanaman bagi kehidupan makhluk hidup. 1. Menghasilkan oksigen. Tanaman berperan penting dalam fotosintesis, di mana mereka menyerap karbon dioksida CO2 dan menghasilkan oksigen O2 yang sangat diperlukan oleh makhluk hidup, terutama manusia dan hewan untuk bernapas. Berikut beberapa pohon kayu yang kaya akan oksigen. 1. Pohon beringin. 2. Pohon bulu. 3. Karet. 4. Lidah buaya. 5. sirih. 6. Pohon pala. 2. Sumber makanan. Tanaman menjadi sumber utama makanan bagi manusia dan hewan. 2. Sayur, biji-bijian, dan umbi-umbian berasal dari tanaman dan menjadi bagian penting dari rantai makanan. 3. Mengurangi polusi udara. Tanaman membantu menyerap polusi udara termasuk karbon dioksida dan zat berbahaya lainnya. Mereka bertindak sebagai penyaring alami yang membersihkan udara dan membuatnya lebih sehat untuk dihirup. 4. Menjaga keseimbangan ekosistem. Tanaman menjadi habitat berbagai jenis hewan dan serangga. Mereka juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem. 5. Mencegah erosi tanah. Akar tanaman membantu mengikat tanah dan mencegah erosi, terutama di daerah yang curam atau rentan terhadap longsor. Mereka juga meningkatkan kesuburan tanah dengan menambah bahan organik. Tanaman yang bagus untuk menahan longsor atau erosi. 1. Vetiver atau akar wangi. 2. Bambu. 3. Pohon sengon atau Albizia falcataria. 4. Pohon mahoni. 5. Rumput gajah. 6. Pohon pinus. 7. Kaliandra. 8. Lamtoro. 6. Sumber bahan bangunan dan industri seperti tanaman karet. 7. Meningkatkan kesehatan mental dan fisik. Bercocok tanam, cara hidup sehat dan berkelanjutan. Bercocok tanam adalah aktivitas yang memungkinkan untuk menanam dan membudidayakan tanaman secara mandiri. Ini tidak hanya menyediakan makanan segar
organik, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan dan lingkungan sekitar. Persiapan lahan dan pemilihan bibit. Persiapan lahan penting untuk memilih lahan yang tepat, yang terkena sinar matahari yang cukup, memiliki drainase yang baik dan bebas dari kontaminasi. Pemilihan bibit. Pilih bibit yang sesuai dengan iklim dan kondisi lokal serta menghasilkan bibit bebas hama dan penyakit. Pemupukan. Tumbuhan pupuk organik ke dalam tanah untuk memperkaya nutrisi dan meningkatkan kesuburan lahan. Teknik penanaman dan pemeliharaan. 1. Persiapan lahan. 2. Penanaman. 3. Pemeliharaan. Manfaat bercocok tanam. 1. Kesehatan. 2. Kebugaran. 3. Lingkungan. 4. hemat. Mengatasi hama dan penyakit tanaman. 1. Identifikasi hama. 2. Panen. 3. Pasca panen. Peluang usaha bercocok tanam. 1. Penjualan langsung. 2. Pemasaran online. 3. Kerjasama dengan restoran. Mengatasi hama dan penyakit tanaman. 1. Identifikasi hama. Kenali jenis-jenis hama yang sering menyerang tanaman dan pola serangnya. 2. Pengendalian alami. Gunakan metode pengendalian hama dan penyakit yang ramah lingkungan seperti penggunaan pestisida organik. 3. Pencegahan. Jaga kebersihan dan kesehatan tanah serta tanaman untuk mencegah munculnya hama dan penyakit. 5. Hari kelima. Hari Jumat. Langkah-langkah tanaman. 1. Pilih tanaman. 2. Persiapkan media tanam. 3. Persiapkan pot atau lahan. 4. Menanam. 5. Menyiram. 6. Berikan pupuk. 7. Perawatan rutin. 8. Panen. 9. Berikan pemeliharaan lanjut. Kompos merupakan pupuk organik yang kaya nutrisi dan sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas tanah dan pertumbuhan tanaman. Kompos terbuat dari bahan organik yang telah diuraikan oleh mikroorganisme seperti daun, makanan sisa, dan kotoran hewan. Dekomposisi adalah proses penguraian bahan organik menjadi kompos. Membutuhkan waktu yang lama, berminggu hingga bulan. Bahan organik yang umum digunakan untuk membuat kompos meliputi daun kering, potongan kayu, kulit buah, dan kotoran hewan. Mikroorganisme seperti bakteri, jamur memainkan peran penting dalam proses penguraian bahan organik. Bermanfaat kompos bagi tanaman. 1. Meningkatkan kesuburan tanah. 2. Meningkatkan struktur tanah. Ketiga, meningkatkan drainase. 4. Meningkatkan ketahanan terhadap tanah. Manfaat maksimal bagi tanaman. 1. Pengolahan tanah. 2. Pembersihan. 3. Penguraian. P5 hari ke-6. Tanaman dan bagian morfologi tanaman. 1. Akar. Jenis-jenis akar. Akar tunggang, akar serabut. 2. Batang. Jenis-jenis batang. Batang kayu, batang berkayu, batang herba, batang rimpa, batang punggung, dan batang merambat. 3. Daun. Jenis-jenis daun. Tulang daun mengiring, tulang daun melengkung.
Global warming. Apa itu global warming? Pemanasan global atau global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa rancangan suhu rata-rata dataran lautan dan atmosfer bumi secara bertahap. Apa penentu global warming? Global warming disebabkan oleh peningkatan konsen global warming disebut oleh peningkatan konsentrasi gas-gas tuna kaca di atmosfer. Pembakaran bahan bakar fosil. 2. Meningkatkan gas rumah kaca. 3. Adanya penggunaan CFC yang berlebihan. 4. Adanya polusi metara karena peternakan, pertanian, dan juga perkebunan. Melima hari ke-7. Setiap orang membutuhkan minimal 0,2 kg oksigen atau O2. Apotek berfungsi untuk tanaman kesehatan. Cara menanam ada 3. 1. Menanam langsung di tanah atau demplot. 2. Tanaman di pot. 3. Hidropon. Tanaman, takson tanaman, pengelompokan tumbuhan dalam sistem klasifikasi ilmiah berdasarkan ciri-ciri tertentu, seperti struktur morfologi, genetika, dan evolusi. 1. Kingdom. Kingdom adalah kelompok besar yang mencakup banyak organisme dengan kesamaan mendasar dalam struktur seluler, cara reproduksi, dan cara memperoleh nutrisi. Organisme dalam kingdom Plantae memiliki beberapa ciri utama, antara lain sel-selnya memiliki inti sel yang terbungkus membran. Beberapa divisi pada tanaman adalah Bryophytia lumut, Marcantodiophytia lumut hati, Anthocerotophytia lumut tanduk, Lycopodiophyta paku kawat, Vitryophyta paku pakuan, Cichadophyta sikas. Kelas yang ada pada tanaman adalah kelas Bryopsida, kelas Lycopodiopsida, kelas Polypodiopsida, kelas Cichadopsida. 4. Ordo. Ordo yang dapat diklasifikasikan pada tanaman adalah Ordo Bryales, Ordo Petidales, Ordo Cicadales, Ordo Ginkgogales, Ordo Corniferales. Famili. Hubungan antar spesies dalam kelompok tertentu. Beberapa di antaranya adalah famili Rosacea, famili Fabaceae, famili Asteracea, famili Liliacea, famili Poacea. 6. Genus. Genus merupakan salah satu komponen penting dalam sistem klasifikasi biologis berupa ikan. Genus merupakan salah satu komponen penting dalam sistem klasifikasi biologis, memberikan struktur yang jelas untuk memahami hubungan antar spesies dan memudahkan dalam studi keanekaragaman hayati. Genus Rosa, genus Solanum, genus Quercus, genus Cucumis, genus Aster. Spesies. Spesies mengacu pada kelompok individu tumbuhan yang memiliki karakteristik yang sangat mirip dan dapat berkembang biak untuk menghasilkan keturunan yang subur. Rosa rudiginosa, Solanum lycopersicum, Malus domestica, Orza sativa, Zea mais. Hari Rabu minggu kedua kita melakukan kegiatan di lapangan, yaitu penggemburan tanah. Penggemburan tanah dilakukan agar tanah di keesokan harinya bisa dipakai untuk tanaman. Nah, pada hari Kamis kita melakukan kegiatan
Penanaman dilakukan di lapangan. Kita semua pada hari Rabu dan Kamis di lapangan, dan hari ini hari terakhir P5. Pada hari terakhir P5 kita disuruh membuat rangkuman dari minggu kemarin sampai sekarang.